sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit. Karena dia tergantung jumlah partikel. Contoh gini. Saya ambil glukosa ya. Oh, belum bisa. Kita ambil contoh glukosa. Ya. Glukosa itu elektrolit apa non elektrolit? 1 molar. Dia termasuk larutan non elektrolit. Ya. Dia termasuk non elektrolit. Kita ambil lagi larutan misalnya NaCl, natrium klorida 1 molar. Nah, glukosa ini dia tidak terurai, artinya dia tetap sebagai molekul. Kol-kolah ya, molekul C6 H12O6 ya. Sementara kalau NaCl dia pecah. Jadi apa? Na plus gitu ya. Tambah Cl min. Artinya kalau glukosa tetap dia 1 molar saja gitu. Sementara NaCl ini Na plusnya 1 molar, ininya 1 mol. Jadi berapa totalnya? 2 molar. Artinya berarti kan ini 2 mol. 2 mol kan artinya 2 mol dalam apa? 1000 gram air kan? Nah, sementara dia kan nggak pecah nih. Dia partikelnya tetap 1 mol dalam 1000 gram air. Itu artinya dengan molalitas yang sama gitu ya. Elektrolit dan non elektrolit memiliki jumlah partikel yang berbeda. Nah, ini cuma 1 mol, ini 2 mol, jadi lebih banyak. Maka itu nanti ada yang diistilahkan dengan faktor Van Hoff. Nah, istrinya Van Hoff siapa? Siapa yang tahu istrinya Van Hoff? Ada yang tahu? Nyonya Van Hoff ya. Istrinya pasti Nyonya Van Hoff ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang apa sih yang membedakan? Silakan di capture dulu, boleh difoto dia. Di capture ya, yang membandingkan antara larutan non elektrolit dan elektrolit. Baik, ini Bapak hapus dulu ya. Bapak hapus. Nah, gitu. Sekarang apa bedanya? Untuk yang non elektrolit, masih ingat enggak? Untuk satu yang rumus kemarin sudah dipelajari, penurunan titik beku delta TF freeze ya kan? Ini kan rumusnya M kali KB ya kan? Maaf, M dikali KF ya. KF. Untuk delta TB berarti M kali KB molalitasnya ya. Kemudian untuk delta P penurunan tekanan uap. Ingat nggak ini? P derajat ya kali fraksi mol X terlarut ya. Kemudian yang keempat, tekanan osmotik M R T ya kan? Molaritas kali tetapan gas dikali suhu dalam Kelvin. Nah, sekarang apa bedanya dengan yang elektrolit? Nah, tulisannya terlalu besar kali ya. Maka ini delta TF M kali KF dikali I gitu. Berarti delta TB M dikali KB dikali I. Nanti Bapak ambil contoh ya biar jelas. Delta P berarti apa? P derajat X terlarut kali I. P tekanan osmotik M RT dikali I. Gitu ya.
Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Mohon maaf tidak bisa 2/2 ya. Walaupun hasilnya sama, jadi tetap 1/1 ya. 3/3 1 juga sebenarnya. Cuma tidak bisa 3/3, 1/1. Oke, nah apa itu I? I ini disebut sebagai faktor Van Hoff. Nah, tadi kamu udah tahu istrinya Van Hoff kan ya? Siapa? Nyonya Van Hoff ya. Van Hoff. Nah, ini akan Bapak jelaskan luas. Kalau Bapak sebut terangkan secara luas berarti panjang lebar ya. Kan panjang kali lebar itu luas. Ya. Secara luas akan Bapak jelaskan. Baik. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Mulai dari tata F. Apa itu I ya? Silakan di capture. Ya, senyum. Nggak usah senyum ya. Silakan. Jangan ada yang tidur ya. Kayaknya masih pada ngantuk nih. Baik, kita bahas satu persatu untuk yang elektrolit. Apa itu II? Itu tadi apa? Faktor Van Hoff. Ini nilainya 1 plus ya N-1 dikali alfa. Apa itu? N ini adalah jumlah ionnya. Jumlah ion itu. Alfa ini derajat ionisasi. Itu kan? Ya oke. Sekarang N. Dari mana kita bisa dapat angka N ini? Sebenarnya dari rumus sudah dapat. Contoh gini, NaCl. Ya kan terionisasi jadi Na plus tambah Cl min, gitu ya. Maka Na-nya 1, Cl-nya 1 nih. Kita lihat koefisiennya berarti jumlah N-nya 2. Jadi jumlah ion tersebut gitu ya. Contoh yang lain. H2SO4. Dia terionisasi menjadi 2H plus tambah SO4 2 min. Oke, H plusnya 2, SO4-nya 1. Jadi N-nya sama dengan 3. Sebenarnya dari rumus udah tahu hanya 2, SO4-nya 1. Nah, kalau ada angka di belakang oksigen ini sepertinya satu kesatuan ya. Jangan lihat nih jadi 4, oh N-nya 6, salah ya. Jadi kalau ada oksigen satu kesatuan. Contoh deh, misalnya gini. Asam nitrat. Nah, coba tanpa kita uraikan berapa jumlah N-nya? H-nya 1 gitu kan, NO3-nya 1. Ini langsung aja N-nya 2, ya kan? Jadi H plus tambah NO3 min. Oke. Sekarang CH3 COH CH3 COH. CH3 gitu. CH3 COH, jangan buru-buru ngomongnya. Ini ionisasinya CH3 COO-1 plus H plus gitu kan. 1 dan 1 berarti N-nya 2. Ya. Bapak pikir jelas ya bagaimana mencari jumlah ionnya, N-nya ya. Nah, derajat ionisasi. Jika tanpa penjelasan berarti dia elektrolit kuat ya. Nah, ini alfanya sama dengan 1. Kalau dia elektrolit lemah ya, maka harganya alfanya itu antara 0 dan 1. Nah, biasanya kalau elektrolit lemah itu disebutkan alfanya 0, sekian. Itu sudah menunjukkan alfanya lemah ya. Alfa tersebut ionisasi elektrolit tersebut adalah elektrolit lemah ya. Baik, silakan di capture. Nanti disebar di grup ya. Bapak mau ambil contoh nih. Oke. Ini pertanyaannya, contoh soalnya ya. Satriwan masih di sini ya. Sebentar. Ini masih di sini. Mana tadi? Sebentar maaf. Menyangkut soal pendidikan anak-anak kita ya, dari mulai tidak punya. Belum ditutup deh. Pak Satriwan tadi. Baik, Bapak ambil contoh ya. Contoh. Jika KF
air itu 1,86 ya. Dan KB. Jadi KB dan KF itu tergantung pelarutnya. KB air itu 0,52 ya. Hitung ya. Titik didih dan titik beku ya. Larutan yang dibuat dari pencampuran ya, misalnya kita ambil NaOH dulu deh, 10 gram gitu ya, NaOH dengan 200 gram air. Nah, kamu harus ingat NaOH itu kan natrium hidroksida. Dia merupakan elektrolit. Nah, di sini nggak ada penjelasan. Dia termasuk elektrolit kuat, ya, kan tanpa ada alpanya gitu ya. Berarti alpanya 1. Nah, untuk kita jawab delta penurunannya berapa gitu kan? M dikali KF dikali I. Jangan lupa I-nya nih, faktor Van Hoff ya. Molalnya kemarin gimana cara mencarinya? Gram dibagi MR-nya dikali 1000 per P. P itu massa pelarut dikali KF. F-nya berapa? 1,86 kali I. I-nya tadi gimana? 1 plus N-1 dikali alpha. Udah kita masukkan angka-angkanya di sini ya. Gramnya tadi terlalu berapa? 10 gram NaOH. Oh ya, ini MR-nya diketahui 40. Tinggal kita masukkan 10 gram dibagi MR-nya dikali 1000 gitu ya. Per massa pelarut. Itu airnya 200 gram kali KF. KF-nya ini kan tetapannya diketahui 1,86 tambah 1. N-nya berapa N-nya? Lihat. Na-nya 1, OH-nya 1. Jadi jumlah N-nya berapa? 2. Gitu ya. Ini 2, N1. Alpanya berapa? Karena dia elektrolit kuat, alpanya 1. Oke. Tinggal kita cari 5 gitu kan? Betul? Tuh, ini 4. Ini 2, ya kan? Coba dihitung. Jadi aduh. Saya buat box di sini deh. Tempatnya habisnya. Jadi sama dengan sudah kita coret-coret kan? Jadi 5/4 ya. 5/4 gitu ya. Oke. Kali 1,86 kali 2. Udah 10 dibagi 4. Ya, 2,5 kali 1,86 berapa tuh? Coba dicari. 1,86 kali 2 aja sudah 3,72 ya kan? Tambah setengah 0,93. 5, 16, 4,65 ya. Oke. 4,65. Oh, dia turunnya 4,65 derajat Celcius. Berarti titik bekunya ya. Berarti TF-nya berapa? Di bawah 0 kan? 0 dikurang ini jadi min 4,65 derajat Celcius ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya mau nanya dong, Pak. Silakan. Mau nanya, Pak. Ya, mau nanya kenapa? Silakan. Kenapa? Itu yang samping N-1-nya itu tanda apa namanya, Pak? Yang buat dari I-nya. Alfa. Alfa itu apa?
Derajat ionisasi. Oh, dari mana? Tadi kan NaOH itu elektrolit kuat. Elektrolit kuat itu pasti alfanya 1. Ya. Jadi gini, kalau di dalam soalnya nggak disebutkan, soalnya dia elektrolit nih terus tidak jelaskan alfa, berarti ya dia elektrolit kuat gitu ya. Kalau lemah disebutkan di soal alfanya berapa gitu ya. Emang belum? Pak, cara bedain pakai elektrolit sama enggak tuh gimana? Nah, kan sudah disebutkan kalau ada asam gini, elektrolit itu ya asumsinya kamu udah ngerti sebenarnya. Dia ada asam gitu kan? Ada basa gitu kan? Untuk elektrolit. Ada garam. Gitu. Ciri asam ada apa sih? Kalau ada H kan? Emang enggak? Basa kalau ada OH di belakangnya kan? Garam kalau elektrolit itu tidak mengandung H dan OH. Contohnya NaCl. Gini deh. Mungkin di antara kamu ada yang bingung ya. Ini bedainnya gimana? Sebenarnya yang lebih mudah itu diingat yang non elektrolitnya aja. Karena nggak banyak dia dipakai non elektrolit itu. Apa aja contohnya apa? Gula. Kalau ada kata gula gitu kan. Ada lagi apa? Kemudian ada gula. Urea, Pak. Ada urea, apalagi? Alkohol juga dia termasuk non elektrolit. Nah ini nggak banyak gulanya, misalnya sukrosa ya kan, glukosa tuh. Di luar ini ya elektrolit gitu. Ada apa lagi kalau sudah ada kata asam gitu ya, bahasa hidroksida, asam gitu. Kemudian ada sulfat, nitrat, banyak terlihatlah dari soal itu. Ya, oke. Ini sudah di capture dulu. Jadi titik bekunya jadi di bawah 0 ya, turun kan dari 0 ke turun 4,65 derajat Celcius, jadi minus 4,65. Ada yang lagi yang ditanyakan? Silakan. Sebelum lanjut, kita mau nyari titik didihnya. Oke? Sip. Lanjut ya. Yes, ini. Saya hapus dulu. Nah, ini hapusnya harusnya cepat ya. Sekarang dengan titik didih. Kalau saya sebut titik didih pasti kan naik ya. Titik beku itu turun. Jadi sesuai dengan judul dari materinya kan, subjudulnya itu kan penurunan titik beku. Ada yang masih apa? Ingat nggak? Sifat koligatif itu apa aja? Coba. Sebelum saya lanjutkan. Apa aja? Titik beku apa? Turun apa naik? Penurunan titik beku. Terus kenaikan titik didih. Terus penurunan tekanan. Penurunan tekanan. Wah, betul. Satu lagi tekanan osmotik. Nah, kalau osmotik itu disebutnya tekanan osmotik aja. Tidak penurunan atau kenaikan ya. Nah, kita mau nyari nih, tadi masih NaOH contohnya ya yang B ya. Kita mau nyari titik didihnya. Sekarang cari naiknya berapa sih gitu. Naiknya dari mana sih sebenarnya? Terhadap apa naiknya dia? Naik dari titik didih pelarut gitu kan? Titik didih air berapa? Kalau di seperti Jakarta nih, 100 derajat Celcius, maka pasti titik didihnya itu lebih tinggi dari 100. Nah, sekarang naiknya berapa? Nah, kita cari pakai rumus tadi. Molaritasnya dikali Kb-nya dikali I. Kenapa perlu I tadi? Karena dia elektrolit. Nah, kalau kita kalian lihat lebih jauh, ternyata untuk elektrolit kuat ya, harga I-nya itu sama dengan harga N-nya. Karena kan alfanya 1. Coba deh lihat rumus jadi gini. Kan I itu kan 1 plus N-1 dikali alfa kan. Kalau alfanya 1 ya, nanti 1 dikurang 1 habis kan. Jadi nanti I-nya sama dengan N karena alfanya 1 gitu. Tapi untuk elektrolit kuat. Nah, karena NaOH ini adalah elektrolit kuat, gitu kan? Kuat. Maka harga I-nya sama dengan N kan? N-nya berapa tadi? Na dan OH.
ya kan? Jadi N-nya 2. Jadi langsung aja tuh. Nah, ini masanya tadi berapa? Kita ambil 10 kan? 10 dibagi MR-nya dikali 1000. Nah, per P masa airnya tadi kita ambil 100, ya kan? KB-nya 0,52. I-nya berapa? Langsung nih 2. Nah, kesalahan menjawab soal biasanya lupa memasukkan harga I, ya. Kita coret. 10 bagi 5, bagi 4, 2,5, ya. Betul? Ya. Ini berarti 2,5 coret 2,5 kali 2 5 kali 0,52 berapa tuh? Banyak ya? 2 kali 5 10 1 2 6 ya. Sama dengan ya 2,6 derajat Celcius. Ini naiknya berarti titik didihnya dari 100 derajat Celcius ditambah delta TB-nya. Gitu ya. Jadi 100 derajat Celcius ditambah 2,6. Jadi 102,6 derajat Celcius. Tuh ya. Nah, sekarang dikit deh. Ada yang kalau nanyanya langsung aja. Gini. Ada yang seneng ngutak-ngatik, bukan ngutak-ngatik sih. Bersih-bersih mobil nggak mesinnya. Kamu lihat deh, radiator itu, air radiator isinya berwarna nggak? Coba ada yang ada yang jawab. Berwarna ya, ada yang warna pink, ada yang warna biru kan? Itu digunakan yang disebut sebagai coolant. Sekarang pertanyaannya, apa sih fungsinya coolant itu? Kenapa di dalam air radiator itu harus ditambahkan zat? Nah, itu zatnya glikol. Nah, jawabannya adalah jika yang dimasukkan itu hanya air saja tanpa zat terlarut, maka titik didihnya berapa? 100 derajat Celcius kan? Nah, dia akan lebih mudah menguap. Sementara kalau kita tambahkan zat terlarut, kan titik didihnya akan naik. Karena naik, maka dia butuh suhu yang lebih tinggi untuk menguap. Artinya air radiator itu lebih lama, lebih banyak menyerap suhu lah untuk mendidih. Maka dia lebih efektif. Gitu. Jadi tidak cepat menguap karena ada zat terlarut di sana. Sama juga di daerah dingin, ya, di daerah bersalju misalkan. Coba seandainya ya, air urin kita, orang pipis nih di daerah gunung. Seandainya itu cuma air, maka langsung beku kan? Kamu pipis tiba-tiba langsung beku, wah gimana bersihinnya kan? Nah, tapi karena di dalam urin kita ada urea, ada segala macam, maka dia nggak langsung beku, ya. Karena titik bekunya lebih rendah dari air. Jadi walaupun sekitarnya beku, itu tidak beku. Begitu juga cairan-cairan dalam tubuh kita. Kenapa nggak langsung beku? Karena di situ ada zat terlarut, ya. Misalnya ini keringat kan mengandung garam, maka yang nggak beku. Bayangin kalau keringat kita beku, semua beku, air liur kita beku, gimana? Orang Eskimo itu nggak bisa hidup ya. Tuh buka mulut aja nggak bisa karena mulutnya beku gitu ya. Nah, karena mengandung zat terlarut tadi gitu ya. Baik. Jadi titik didih naik, titik beku, titik didih lebih tinggi ya dari air dan harus dikalikan faktor Van Hoff. Oke, untuk yang sekalian Bapak ambil contoh ya. Nomor 2. Tekanan osmotik. Misalnya gini. Hitung tekanan osmotik atau osmosis larutan asam asetat gitu ya. Ini kan ada kata asam kan berarti elektrolit dia. 0,4 molar misalkan. Dia alfanya 0,5. Ini pada suhu 27 derajat Celcius. Nah, ini berarti ada faktor Van Hoff-nya kan di elektrolit. Maka molaritas M ada V-nya, tekanan osmotiknya MRT ya kan.
Panowo ada absennya nggak? Panowo di absen kamu antar aja belakangan. Sama ya. Pas tes aja ya. Molaritasnya 0,4, ya kan? R-nya 0,082. Suhunya dalam Kelvin berarti 27 tambah 273. Nah, kali I-nya jangan lupa. 1 plus N-nya 2 ya. Ini kan ionisasi Cl3CO dan H+. N-nya 2, N1 dikali alfa. Alfanya diketahui 0,5. Nah, berapa ini? 300 kali 0,82 jadi 0,4 dikali ini 300 2,46 ya. Ya, dikali 1,5. Oke. Jadi nanti satuannya ATM. Silakan, ada yang mencari? 2,46 dikali 1,5 kali 0,4. Ya. Ya, nanti saya admin. Baik, ada yang nyari? Silakan. Jangan Pak Mus doang yang ini nih. Takutnya pada tidur semua nih. Anybody home? Anybody home? 1,476 bukan Pak? Berapa? 1, ya Bapak percaya aja, kamu kan udah gitu kan? 1, Iya. ya. 476. 1,8? Saya 1,4. 1,4. Oh ya. Pak Mus nggak sempat ngitung nih. Tapi intinya caranya gitu ya. Jangan lupa faktor. Tapi nggak tahu berapa salah itu. Itu harusnya bukan S1 ya Pak, bukan 1,5. Kan 2 kali setengah. Ini kan yang mana ini? Kan ditambah. Tambah Yang... 1 plus. Oh. 1 plus. Oke. Ya, betul. 1,4 ya? Oke. ATM. Ya. Nah, gitu ya. Bapak sih menekankan ininya apa? Faktor Van Hoff-nya itu ya. Mau nanya. Kali ini sorry, ini I-nya belum ditulis ya. Nah. Ya gimana? Nanya. Itu kalau mau nyari itu dikali alfanya apa ditambah alfanya, Pak? 1 plus N min 1 dikali alfa. Ini. N-nya ya. Ini kan I-nya kan? Itu nih rumusnya aja 1 plus. Nah, dikali gitu. Berarti 1 dong, Pak. Bukan 1,5. N-nya kan ini 2 dikurang 1 berapa? 1 kan? 1 kali 0,5 tambah 1 ditambahin lagi. Ya kan? 1 ditambah, ya kan? N-nya kan 2. 2 dikurang 1. Coba berapa tuh? Alfanya 0,5. Berapa? 2 dikali 0,5. Ini kan 2 dikurang 1. 1 kan? 1 tambah 0,5 jadinya kan? Oh, oke. Ya. N min 1 kali alfa. Ya. Saya hitung lagi jadi 14,76 bukan 1,476. Berapa? Pindah koma. 14,76. 76. Oh, sorry. Bapak nggak ngitung saya nih. Biar cepet. 2 dikali 3 karena 24,6 Pak. 24, oh iya ya, ini 24,6. Sorry. Bentar. Nah, dihapus dulu ya. 24, 4,6 kali ini ya. Jadi berapa? 14 ya? Halo? Iya, 14,76. Oke. Baik itu barangkali ya. Nah, nanti kalian akan menjumpai, kita kan lebih banyak model soalnya, akan menjumpai kata isotonik. Ya. Isotonis atau isotonik. Nah, adalah dua larutan. Ini Bapak hapus dulu ya. Silakan di-capture. Hapus dulu. Nah, apa itu isotonik? Yaitu dua larutan yang memiliki tekanan osmosis yang sama. Ya. Contoh yang larutan isotonik itu digunakan pada saat orang melakukan
orang sakit ya dilakukan infus. Nah, maka cairan yang dimasukkan ke dalam darah itu harus isotonik, ya, harus mempunyai tekanan osmotik yang sama, ya, dengan cairan yang ada dalam darah, ya, sehingga bisa berfungsi dengan baik, ya. Nah, apa itu isotonik? Ada apa? Isotonik atau isotonis, ya, boleh. Ini itu 2 atau lebih larutan yang memiliki tekanan osmotik atau osmosis yang sama, gitu ya. Contoh nih, contoh. Bapak ambil contoh model soalnya. Ini Bapak ambil contoh ada larutan, ya. Larutan asam lemah, gitu ya. HX. Ini 0,4 molar. Kemudian dia isotonik dengan larutan glukosa 0,6 molar. Ya. Maka pertanyaannya adalah hitung derajat ionisasi asam HX tersebut. Nah, ini udah ada kalimat atau kata menjelaskan dia asam lemah. Asam lemah berarti kan memiliki harga alfa kurang dari 1 kan? Nah, kita juga bisa lihat harga N-nya. N-nya berapa nih jumlah ionnya? H-nya 1, X-nya 1. Gitu aja ya, langsung dapat nih. Harga N-nya 2 gitu. Jadi dari rumus kita udah bisa dapat harga N. Oke? Karena dia isotonis, maka harga Pi dari HX itu sama dengan Pi, kan? Pi siapa? Glukosa. Nah, kalau tanpa penjelasan berarti dia pada suhu yang sama, ya. Nah, ini HX-nya berarti M dari HX tersebut R G, gitu kan, kali I, jangan lupa karena dia elektrolit. Nah, glukosa karena dia non elektrolit tetap MRT tanpa kali I. Oke? R dan T-nya pasti sama kan, tapi molaritasnya kan beda. Ini 0,4, ya kan? Coret, ya kan? Kali I-nya 1 plus N-nya tadi udah dapat 2 min 1 kurung kali alfa, ya kan? Sama dengan 0,6. Oke? Jadi 0,4 1 ditambah alfa, ya kan? 0,6. Nah, dapat nih. Berarti kan 1 ditambah alfa 0,6 dibagi 0,4 ya. Nah, gitu. 1 tambah 6 dibagi 4 berapa? Tanpa penghormatan umum berapa? 1,5. Alfanya 0, itu dapat deh, ya. Jadi seperti itu, anak-anak. Ada pertanyaan sampai di sini? Yang disebut isotonik itu adalah memiliki tekanan osmosis yang sama. Ini aplikasinya biasanya pada perlakuan pada larutan infus, ya. Oke. Kita lanjut. Saya hapus ya. Nah. Sudah? Sekarang bagaimana jika ada 2 larutan, maksudnya begini. Jika di dalam satu larutan, dalam satu pelarut itu ada 2 zat terlarut. Misalnya gini, kita larutkan di situ misalnya
Yang non elektrolit dulu ya. Glukosa gitu. Tambah urea. Nah, kan ada dua zat terlarut kan, tambah air. Berarti dalam air itu ada 2 zat terlarut. Nah, bagaimana mencari delta TB? Nanti kalau udah delta TB, TF-nya sama aja ya rumusnya, cuma diganti KF atau KB-nya. Nah, ini berarti kamu cukup menjumlahkan molnya ya. Di gram 1 per mr1 maksudnya zat pertama, gram 2 per mr2 ya, kali 1000 per P massa air ya kali M kali KB-nya. Gitu. Oke. Ini sengaja saya ambil yang non elektrolit dan non elektrolit. Sekarang bagaimana jika yang ditambahkan elektrolit? Misalnya nih, saya ambil NaCl dan glukosa. Kan? Ini kan elektrolit nih. Yang ini non elektrolit. Nah, maka delta TB-nya sama gram 1 per mr1 karena di elektrolit mr1 ini dikali I-nya ya. Nah, karena glukosa non elektrolit ya nggak usah dikali I-nya gitu. mr2 1000 per P dikali KB gitu ya. Nanti model soalnya kan bisa nyari MR-nya, mencari perbandingan gramnya. Tapi prinsipnya yang kamu jumlahkan adalah molnya. Karena pelarutnya kan sama, ya, jumlah airnya kan sama. Jadi yang kamu jumlahkan adalah molnya. Mol, baik. Dan ini mol partikel. Jadi kenapa harus dikali I? Ya karena dia yang dikalikan adalah jumlah partikelnya. Oke. Bapak harap tidak terlalu cepat. Nah, Bapak akan mengulang contoh soal ya. Bapak hapus dulu ini ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, anybody home? Ini Panowo nih, Panowo. Panowo lagi nyiapin quiz ya. Oke, di capture. Kalau terlalu cepat bilang ya. Bapak akan percepat lagi. Oh, enggak. Akan perlambat, pas percepat lagi enggak. Ya, ngerti nanti. Baik, contoh nih. Sebentar ya. Kita ambil. Oh ya. Nah, bagi kamu-kamu yang belum mengerti bisa dengerin ya. Contoh gini. Ini ada glukosa biar gampang di urea deh biar mudah di ini ya. Urea dia memiliki kadar misalnya ya, urea dengan kadar gitu ya. Ini larutan ya, maksudnya larutan urea dengan kadar 15% massa gitu ya. Gitu. Nah, pertanyaannya ya, MR-nya kan udah tahu kan? MR-nya tuh 60. Pertanyaannya hitung molaritasnya. Ayo, siapa yang bisa? Langsung. Silakan dicari.
Ada yang mau jawab? Dua setengah bukan, Pak? Apa? 2,5. 2,5. Coba kita lihat. Dari mana kamu dapat 2,5-nya? Yang 15% masanya yang jadi 15/100. Terus? Tapi ini beda. Habis itu yang 15-nya itu per 60. Habis itu satunya lagi 1000/100. 1.100? Saya nemunya 2,91176. Dari mana? Yang tadi ada salah sedikit tuh, siapa tadi? Yang pertama tadi siapa namanya? Salah. Siapa? Alif. Alif. Alif, Pak. Alif ya. Nah, hampir tuh, tapi kamu ada salah P-nya. Tanya moralitasnya. Tadi siapa yang kedua tuh? Bunga, Putri Bunga. Ya, coba gimana? Nyari moralnya gimana? Kamu membagi, coba. 15/60 kali 1000/85. Pintar. Nah, itu tadi kurang sedikit tuh. 1000 per. Kenapa 85? Ayo, garamkan ini ya. Karena airnya enggak 100 gram, ya kan? 15% tuh artinya 15 gram dalam 100. 100 itu totalnya. Ini ureanya nih, ya kan? Kan totalnya 100, jadi airnya cuma 5 gram, ya kan? Jadi di sini harus 85. Jadi berapa ketika dibagi ini? Mak? Uma? 2,94. Oke. Semua nyambung ya? Baik, sekarang kita belajar tentang konversi lagi nih, ini ya. Ini satu. Gimana merubah dari molal ke persen sekarang. Contoh gini. Ada larutan gitu ya. NaOH ya. Ini 2 molal ya. Pertanyaannya, kadarnya berapa persen? Gitu. Udah saya jelasin belum? Coba. Oke, penjelasan cuma itu ya. Oh ya, satu lagi mRNaOH-nya itu 40. Nah, gitu. Jadi gimana? Pak, kan dia elektrolit, ngaruh nggak ke perhitungan molalitasnya? Oh enggak. Kalau kita yang kita cari molalitas larutan ya, bukan jumlah partikelnya. Silakan dicari. Ini Bapak record ya nanti selesai. Bisa diupload nanti. Jadi yang belum ngerti nanti bisa, ya bagi kamu yang belum mengerti bisa diulang. Yang untuk konsentrasi, Bapak juga udah upload ya. Mudah-mudahan bisa membantu juga yang belum ngerti ya. Oke, ada yang tahu? Silakan. Ini kalau saya tanya kadar kan atau persen masanya kan berarti apa nih? Massa, ya kan? Massa si NaOH per massa totalnya kan? Berarti massa NaOH ditambah massa air, ya kan? Farhan jangan tidur Farhan. Kali 100%. Ya. Massa airnya berapa, Pak? Apa? Massa air. Massa airnya ya berapa kira-kira? Ada di situ tuh. Kelihatan. Nggak lihat kamu ya? Tuh. Kelihatan. Kelihatan. Itu massa air. Nah, berarti kamu harus kembali ke definisinya. Molal itu apa sih? Coba molal. Contoh gini, saya jelaskan ini di bagian atas. 1 mol itu artinya apa sih 1 mol? Apa tuh? 1 mol ya kan? Zat terlarut dalam 1000 gram air, ya kan? Nanti kalau saya tulis 2 mol ya 2 mol dalam 1000 gram air. Jadi selalu always tidak pernah never, ya kan? Airnya selalu always 1000 gram. Berarti 2 mol apa? 2 mol NaOH
dalam 1000 gram air. Tuh kelihatan. Itu yang saya bilang kelihatan nih. Yang 2 molar. Nyambung? Nah, karena kita tinggal nyari massa NaOH-nya berapa. Ya kan MR-nya ada. Ya kan? Jadi, mol kali MR kan? 2 dikali 40. Gitu. Ya, ini mol MR. Ya, jangan salah ya. Berarti mol kali MR kan gram. Nah, ini juga 2 kali 40. Massa airnya ya 1000 gram. Ya, kali 100%. Gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengkonversi dari 2 molar jadi atau dibalik dari kata nyari molar. Karena dalam perhitungan juga seperti itu. Kadang-kadang molar aja, kok tahu-tahu cari fraksi mol gitu. Bagaimana mengkonversi dari molar ke fraksi mol? Ini pengertian molar tadi ya. Begitu. Oke. Nanti kalau di kuisnya muncul harus bisa ya. Tolong nih diingat-ingat nih. Itu 2M itu 2 mol maksudnya, bukan 2 molar. Molar. Bukan pengertian molar itu apa kemarin? 1 molar itu apa? 1 mol dalam 1000 gram. 2 molar ya 2 mol dalam. Jadi bukan mol. Molar dengan mol beda. Molar itu kan satuan konsentrasi, ya kan? Kalau mol menyatakan jumlah partikelnya gitu. Oke. Itu M kecil ya. Beda dengan molar. Beda lagi sama molor. Nah, kalau molor masih banyak yang molor kayaknya. Oh, ada yang baru masuk nih. Balkis. Adel Balkis dari mana dia nih? Dari mana? Iya. Baru masuk ada. Begadang semalam ya. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini sebelum istirahat ya, 5 menit ya. Gini nanti Bapak kan akan terus menilai yang nilai kamu kan dari keaktifan dari menjawab soalnya ya, kuis, nanti ada tugas ya. Jadi di UKBM tuh misalnya hari ini nih kita belajar nih pembelajaran 1 ya, kegiatan belajar 1. Maka kamu wajib menyelesaikan itu. Kalau mau nilainya maksimal ya, hari ini. Nanti kan kalau kamu uploadnya kapan kan, walaupun Bapak periksanya besok kan record juga tuh tanggalnya kapan. Jadi yang mau dapat nilai maksimal ya hari ini kerjakan, upload. Besok ya diterima juga, cuma kan nilainya tidak sebesar kamu ngerjakan di hari yang sama. Nah, untuk kegiatan belajar 3 itu mandiri. Kegiatan belajar 2 untuk UKBM 2, kegiatan belajar 2 itu mandiri ya. Itu pun begitu. Artinya secepat kamu menyelesaikan tugas, nilainya juga maksimal ya. Jadi sekali lagi untuk kegiatan belajar 2 UKBM 2 itu kegiatan mandiri. Yang bisa kamu selesaikan hari apa saja terserah. Tapi maksimalnya paling lambat minggu depan pertemuan selanjutnya. Nah, kita udah masuk UKBM 3 dengan KD yang beda lagi, gitu ya. Oke. Kita masuk KD ke udah beda materi lagi ya untuk minggu depan. Insya Allah kita sudah masuk redox ya. Itu yang masih ngantuk bukan karedok, redok. Kalau karedok itu kan kacang panjang dicampur itu ya apa? Bumbu gado-gado namanya keredok ya. Ini redox, redox kelas 12. Apa? Ya. Pak. Ya. Saya mau nanya. Ya, silakan nanya apa? Kalau apa namanya? Derajat ionisasi itu yang alfa itu dia selalu beda-beda kan. Maksudnya kalau kayak tadi CH3COH itu dia nggak selalu 0,5 kan. Baru datanya. Baru data. Tapi kalau misalkan di soal yang nggak dikasih tahu gimana? Nah, biasanya itu artinya kita ambil angka berapapun dia akan bisa membandingkan dengan zat yang lain yang ada di soal itu ya. Kamu ambil aja 0,5. Ya, misalkan gini nih. Oh ya, ini contoh soal gini. Nanti ada di latihan. Saya ambil contoh nih NaCl gitu ya. 1 mol kan.
CH3 CH ya. 1 molal kan, terus glukosa. Ini 2 molal. Pertanyaannya urutan ya titik didih makin tinggi, ya kan? Siapa dulu yang paling rendah nih di antara ini? Kan rumusnya kan selalu kenaikan kan titik didih kan? Nah, jadi naiknya berapa? Delta TB kan M dikali KB, ya kan? Kali I kalau di elektrolit. Kalau non elektrolit cuma sampai KB. Nah, lihat NaCl, oh ini elektrolit. Kuat. Garam ya, garam itu umumnya kuat. Ya. Berarti N sama dengan I kan? Atau I sama dengan N-nya. Jadi I-nya 2, Na1 Cl-nya. Oh, I-nya 2. Ini, oh asam cuka kan asam lemah tuh. Oh, elektrolit lemah berarti, nah kamu ambil aja alfanya 0,5. Nanti akan bisa membedakan. Ya. Jadi kalau nggak ada. Jadi kalau nggak ada datanya, perumpamain aja 0,5 gitu. Ya, berapapun akan membedakan dengan zat yang lain. Ya, oh dia ini elektrolit. Itu kan? Nyambung ya maksudnya ya, fungsinya. Nah, berarti NaCl. Yang paham ya? Tinggal kamu urutin nih dari yang paling rendah ke yang tinggi. Oke? Ada pertanyaan lagi? Jam 10 istirahat ya? Pak. Oke, ini Bapak recordnya. Stop recording.